underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, ada 3 perusahaan negara yang diberi kewenangan untuk mengimpor cangkul dari Tiongkok. Dan ini menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kebutuhan cangkul di Indonesia ini menurut Badan Pusat Statistik itu diperlukan 10 juta setahunnya. Karena untuk memproduksi bahan makanan di sawah-sawah itu kan memang pakai cangkul ya. Karena mesin-mesin traktor mungkin juga belum banyak Jadi harus masih pakai tradisional, pakai cangkul Itu diperlukan demikian banyak, itu sangat masuk akal. Kalau tidak ada cangkul bagaimana untuk bisa memproduksi kan? Lah, celakanya produksi di dalam negeri itu memang sudah ada, tetapi kualitasnya sering kurang bagus Kualitasnya tidak standar Bikinan Sulawesi kemungkinan kualitasnya beda dengan bikinan Sukoharjo, beda dengan kualitas yang dibikin di Kerawang Jadi kualitasnya itu tidak standar, ada yang bagus, ada yang jelek, sehingga para petani atau pengguna cangkul itu juga bisa milih-milih. Kalau bikinannya jelek ya dia nggak mau beli. Bikinan dalam negeri sering mempunyai harga yang lebih mahal ketimbang yang impor. Ini kan jadi susah Jadi pemerintah memang mempunyai dilema. Kalau tidak diimpor itu kekurangan cangkul. Kalau tidak diimpor itu kualitas cangkulnya di Indonesia itu kurang bagus. Jadi ini dilema. Tetapi kita appreciate pada pemerintah karena lebih condong untuk memperhatikan produksi dari bahan makanan atau wujud-wujud bangunan yang diperlukan dengan cara mencangkul ini. Sebetulnya kalau ini terjadi impor itu pasti sudah diperhitungkan bahwa impor ini ya tidak terus diimpor 10 juta biji kan. Ya kan? Ya masih kurang. Saya dengar yang diimpor cuma 3 juta atau bahkan kurang. Nah, sebetulnya impor ini kan dalam strategi jangka pendek saja supaya memberi contoh pada produser-produser cangkul di dalam negeri ini agar kalau mau bikin cangkul tuh ya kayak gini. Kualitasnya kayak gini, harganya tidak mahal seperti yang sekarang ini, harus kompetitif dengan yang impor. Lah sekarang masalahnya kenapa kok bisa mahal kan? Lah kan seperti diketahui di tanah air kita itu kan banyak pungli Kalau mau bikin izin pabrik cangkul kemungkinan izinnya itu ada punglinya. Mau beli bahan bakunya besi-besi itu lika-likunya banyak. Mau nyimpen barang biji-biji besi banyak, nanti dipikir tuh penimbunan Itu kan semua urusan-urusan yang dicari-cari agar pengusaha itu harus mengeluarkan uang ekstra. Lah kalau gaya-gaya seperti ini masih ada ya mau minta izin bangun pabriknya, HO-nya dipersulit. Kalau nggak ada punglinya izin tidak keluar, itu kan banyak terjadi. Lah, kalau itu masih ada terus sehingga biayanya tinggi ya bagaimana harganya bisa murah. Terus kalau seperti ini solusinya bagaimana Om Bob? Solusi dari masalah ini tuh bukan cuma menutup keran impor tetapi adalah menyeluruh seluruh birokrasi baik di pusat maupun di daerah itu harus dibikin beres. Transparan. Untuk mengurus izin juga harus cepat. Izin masuk kalau merasa dipersulit bisa dilaporkan. Dalam waktu 2 minggu izin harus sudah selesai. Itu betul-betul dilaksanakan. Jangan cuman ada izin terpadu tetapi sami mawon izin tetap lama ndak keluar karena ada sesuatu yang bikin mumet, yang bikin pusing pengusaha. Jadi kenapa pemerintah memberi izin kepada perusahaan negara mengimpor cangkul harus dianggap sebagai pemicu semangat nasionalisme untuk membuat barang yang kualitasnya bagus dan harganya murah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob,
Silahkan kirimkan email Anda ke ombopindonesia@hotmail.com. ombopindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om